Saudara-saudaraku, tempat makhluk hidup tidak pernah ada menerangkan itu apakah itu manusia atau tidak. Tetapi kalau kita lihat dalam pelajaran yang menghidupkan kita adalah firman. Khususnya sekarang adalah Injil. Ini saudara-saudaraku, dan Injil itu adalah kehidupan Yesus, menunjukkan, mengajarkan kehidupan Yesus dengan ada petunjuk-petunjuk. Kalau kita boleh perhatikan di dalam ayat ini, ya kita boleh melihat ayat yang ke-7. Adapun makhluk yang pertama sama seperti singa, dan makhluk yang kedua sama seperti anak lembu, dan makhluk yang ketiga mempunyai muka seperti muka manusia, dan makhluk yang keempat sama seperti burung nasar yang sedang terbang. Dan keempat makhluk itu masing-masing bersayap 6 sekelilingnya, dan di sebelah dalamnya penuh dengan mata, dan tidak berhenti-hentinya mereka berseru siang dan malam, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang sudah ada dan yang akan datang. Kita bersyukur saat ini kita kembali boleh berhimpun memuji Tuhan dan untuk menyembah Dia. Kita akan memperhatikan firman Tuhan dalam Wahyu pasal yang ke-4 saya akan ajak kita baca ayat yang pertama. Saya baca terlebih dahulu, sesudah itu kita akan bersama-sama bacanya. Kemudian daripada itu aku melihat, sesungguhnya sebuah pintu terbuka di sorga, dan suara yang dahulu yang telah kudengar berkata kepadaku seperti bunyi sangkakala, katanya, naiklah kemari dan aku akan menunjukkan kepadamu apa yang harus terjadi sesudah ini. Mari kita akan baca bersama. 1, 2, 3. Kemudian kita baca bersama-sama ayat 1. 1, 2, 3. Kemudian daripada itu aku melihat sesungguhnya sebuah pintu terbuka di sorga, dan suara yang dahulu yang telah terdengar berkata seperti sangkakala, katanya, naiklah kemari dan aku akan menunjukkan kepadamu apa yang harus terjadi sesudah ini. Saudara-saudaraku, kalau kita membaca ini, ya, siapa yang cepat berpikir, ini apakah sudah terjadi atau belum? Ayat yang pertama ini. Nah, jadi kalau kita teliti membaca, itu belum terjadi. Tapi di dalam kalimat terakhir, naiklah kemari dan aku akan menunjukkan kepadamu apa yang harus
terjadi sesudah ini. Jadi ini belum terjadi, tapi apa yang harus terjadi sesudah ini, ya itu saudaraku. Jadi belum terjadi. Itulah saudaraku, bila kita dibukakan pengertian, maka itu sangat indah untuk menyelesaikan segala masalah. Sama seperti Daniel, Tuhan berikan hikmat tentang apa yang akan terjadi, maka masalah negara itu boleh teratasi dan masalah mereka juga boleh teratasi. Banyak saudara-saudaraku hal-hal yang belum terjadi diungkapkan, dan itu menjadi pemeliharaan, dan itu akan menjadikan mereka benar, dan itu akan menjadikan mereka terpelihara. Sama juga dengan Yusuf, Tuhan berikan pengertian lewat mimpi, baik untuk dia sendiri, jadi pegangan dalam dia, untuk tetap berpegang, berteguh, suatu waktu dia akan menjadi pemimpin. Dan begitu juga menjadi pemimpin, dia lewat pengertian tentang hal yang akan datang. Melalui mimpinya Raja Firaun. Jadi melalui mimpi itu Tuhan menunjukkan melalui Yusuf hal-hal yang akan terjadi. Jadi sebelum terjadi, hal yang sebelum terjadi, tapi yang akan terjadi. Ya, jadi belum terjadi tapi akan terjadi. Karena sudah ada pengertian terlebih dahulu, maka krisis yang sangat sulit boleh teratasi. Kelaparan atas seluruh dunia boleh teratasi, dan Yusuf menjadi raja di dalam pemeliharaan, tidak kelaparan, justru kelimpahan. Inilah kalau kita boleh mendapat firman yang menunjukkan hal-hal yang akan terjadi. Itu artinya kalau ada ungkapan firman Tuhan, mengertikan firman Tuhan, maka saudara-saudaraku, kita juga akan sambung dalam ayat yang ke-9. Saya bacakan. Dan setiap kali makhluk-makhluk itu mempersembahkan puji-pujian dan hormat dan ucapan syukur kepada Dia yang duduk di atas tahta itu dan yang hidup sampai selama-lamanya, maka tersungkurlah ke-24 tua-tua itu di hadapan Dia yang duduk di atas tahta itu,
dan mereka menyembah Dia yang hidup sampai selama-lamanya, dan mereka melemparkan mahkotanya di hadapan tahta itu sambil berkata, "Ya Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa, sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu, dan oleh karena kehendak-Mu semuanya itu ada dan diciptakan." Jadi inilah ditunjukkan kepada Yohanes hal yang akan terjadi. Saudara-saudaraku, empat makhluk hidup tidak pernah ada menerangkan itu apakah itu manusia atau tidak. Tetapi kalau kita lihat dalam pelajaran, yang menghidupkan kita adalah firman. Khususnya sekarang adalah Injil. Ini saudara-saudaraku, dan Injil itu adalah kehidupan Yesus, menunjukkan, mengajarkan kehidupan Yesus dengan ada petunjuk-petunjuk. Kalau kita boleh perhatikan di dalam ayat ini, ya, kita boleh melihat ayat yang ke-7. Adapun makhluk yang pertama sama seperti singa, dan makhluk yang kedua sama seperti anak lembu, dan makhluk yang ketiga mempunyai muka seperti muka manusia, dan makhluk yang keempat sama seperti burung nasar yang sedang terbang. Dan keempat makhluk itu masing-masing bersayap 6 sekelilingnya, dan di sebelah dalamnya penuh dengan mata, dan tidak berhenti-hentinya mereka berseru siang dan malam, "Kudus, kudus, kuduslah Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang sudah ada dan yang akan datang." Ini saudara-saudaraku, kalau kita perhatikan ini, maka ini adalah menunjukkan keberadaan Yesus yang digenapi sebagai muka dari singa, dan disebut singa Yehuda, dan itu menunjukkan pemenang Yesus sebagai raja. Dalam keempat Injil itu tidak hanya satu arah pekerjaan Yesus. Yang kedua, dia juga hamba. Dan yang ketiga, dia juga jadi manusia. Dan yang keempat, dia adalah digambarkan dengan burung Raja Wali, menunjukkan Tuhan yang memelihara umatnya. Jadi kalau dia seperti Raja Wali, dia memelihara kita sampai nanti kita juga akan mengalami kudus, kudus, kuduslah Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang sudah ada dan yang akan datang. Jadi Tuhan kita sebut kudus, dan sudah harus juga bahwa kita juga ada di dalam kekudusan.
Karena kalau kita bilang ada makanan enak, tapi kita nggak ikut makan, ya itu justru bikin kita lapar, ngiler, nggak makan ya, jadi ya segala macam lah perasaan. Jadi kalau Tuhan kudus, maka kita juga kudus. Ayat 9, dan setiap kali makhluk-makhluk itu mempersembahkan puji-pujian dan hormat dan ucapan syukur kepada Dia yang duduk di atas tahta itu dan yang hidup sampai selama-lamanya. Jadi firman Tuhan itu tadinya ada dua arah. Injil itu ada dua arah. Arah yang pertama di dalam Matius 11 itu ayat yang ke-17. Itu arah yang pertama adalah dibunyikan. Nah, seperti seruling. Jadi ini kemerduan, keindahan. 17, kami meniup seruling bagimu, tetapi kamu tidak menari. Kami menyanyikan kidung duka, tapi kamu tidak berkabung. Jadi dua. Satu, suara seruling. Dan yang kedua, kidung duka. Suara seruling itu adalah bagaimana indahnya kasih Tuhan, bagaimana indahnya pimpinan Tuhan, bagaimana luar biasanya besarnya kemurahan Tuhan bagi kita. Dari kemurahan itulah kita semua mulai mendapat penyucian, pertobatan yang dilanjutkan dengan suara kidung duka, ajakan pertobatan, ajakan pembaharuan. Dengan tindakan yang sesungguhnya merobek hati untuk benar-benar berubah, berpaling kepada Tuhan. Karena nanti kejadian yang di sorga, atau ya saya sampaikan saja kejadian di Yerusalem baru, itu tidak ada lagi nanti apa yang disebutkan kidung duka. Dalam Wahyu pasal yang ke-7 tidak ada lagi air mata, tidak ada lagi kesusahan. Itu saudaraku, air mata pertobatan, air mata perubahan. Karena kalau orang sudah benar-benar ya dalam kesadaran saudaraku untuk berubah, orang kadang nggak bisa menahan air mata. Dan itu sebabnya di Yerusalem baru tidak ada lagi kidung duka. Yang ada nanti, karena kita sudah mengalami kelengkapan kemurahan itu, sampai kita diloloskan ke Yerusalem baru. Seperti dalam Wahyu pasal yang ke-21 ayat 5, lihat aku jadikan semua baru. Ini saudaraku, di situ. Jadi nanti di sana kita tinggal memuji, menyembah, ucapan syukur. Sama dengan suara makhluk itu. Setiap kali makhluk itu mempersembahkan pujian, jadi nanti kita akan ikut ini saudaraku, dan hormat ucapan syukur kepada Dia yang duduk di atas tahta itu dan yang hidup sampai selama-lamanya.
Jadi tersungkurlah ke-24 tua-tua itu sebagai ya panutan yang kita nanti semua ikuti, dan semua yang ada di Yerusalem baru bersama itu semua sama menyembah, dan yang ada di situ hanya penyembahan. Itu sebabnya disinilah saatnya kita menerima kidung duka, pertobatan. Itu sebabnya sesakit apapun penyucian itu, mari kita tidak menolak. Karena kalau nanti di Yerusalem baru, langsung Tuhan tinggal koreksi. Ada yang kurang, tidak boleh masuk. Ada yang kurang, tidak boleh masuk. Nanti Tuhan tinggal katakan, seperti dalam Wahyu pasal 21 itu, lihat, aku jadikan semuanya sudah baru. Ayat 5, pasal 21, ia yang duduk di atas tahta itu berkata, lihatlah, aku menjadikan segala sesuatu baru, dan firman-Nya tuliskanlah, karena segala perkataan ini adalah tepat dan benar. Tepat dan benar, tidak salah. Ini bukan peraturan salah satu organisasi atau salah satu gereja, bukan. Ini peraturan untuk semua yang masuk ke Yerusalem baru. Di mana diperbarui, saudaraku? Ya saat-saat kita seperti ini. Itu sebabnya kalau kekristenan itu gak ada perubahan, sama saja. Ya. Gak bisa, saudaraku. Nanti kalau Tuhan lihat, yuh, kamu masih minum tuak ya. Kamu masih merokok ya. Ya, kamu masih ya segala macam dosa, mulai dari Adam, pelanggaran firman, Kain, iri, dengki, sakit hati, terus nanti dosa campur baur dunia, masih belum ada yang terbuang. Saudara-saudaraku, bukan gampang-gampang, tidak. Tuhan tidak akan merubah-rubah firman ini. Undang-undang di negara saja gak boleh sembarang ngerubah-rubah undang-undang. Undang-undang dasar, saudaraku. Apalagi undang-undang surga. Ada orang bilang hanya kemurahan. Iya, pakai kemurahan itu di mana? Itu kita dimulai garis start. Ya, ini kita harus ikuti lagi. Jadi garis start itu ada membuat dua yang harus kita perhatikan. Yang di belakang dan yang di depan. Yang di depan dikejar dengan berlari, yang di belakang ditinggalkan. Bukan dilupakan. Arti yang sesungguhnya bukan dilupakan. Garis start di dalam Lukas pasal 15. Ini garis awal, saudaraku. Ayat 17. Lalu ia menyadari keadaannya. Ini yang pertama. Lalu ia menyadari keadaannya. Menyadari keadaan ini, saudaraku, tidak asal begitu saja. Kalau kita nanti meningkat lagi, Lukas pasal 19, Sakeus bertemu dengan Yesus, dia menyadari keadaannya langsung.
Diperiksa semua. Apa dia bilang? Kalau tadinya dia mungkin masih tabiat lintah, untukku. Begitu dia sadar keadaannya, bertemu dengan Yesus, apa dia bilang? Setengah dari hartaku kuberikan kepada orang miskin. Yang kedua, kalau ada yang kutipu, ku kembalikan. Ini banyak orang Kristen tidak mengerti ini. Pikirnya dosa itu dilupakan begitu saja, selesai. Itu tidak dalam untuk startnya. Orang yang terikat, gerak saja pun tidak. Kalau kakinya satu terikat, dia jalan terus, tapi nggak bisa maju. Itu namanya jalan di tempat. Kalau dua-dua kakinya terikat, yaudah, bergerak pun nggak bisa. Itu sebabnya kita ini harus merenungi sungguh-sungguh. Kesadaran itu harus dalam. Ini baru mulai kita start. Tapi kalau ini boleh terjadi, saudaraku, Tuhan yang tanggung jawab bagi kita. Pemeliharaan, jangan khawatir apa saja, jangan khawatir. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Yakin. Biar kita berjalan di lembah-lembah bayang-bayang maut juga, tidak usah khawatirlah. Kita ini hidup ini hanya kemurahan Tuhan. Sebenarnya ada yang kita ini mungkin sudah berapa kali harus mati, saudaraku. Dulu waktu kecil, aduh, cuma orang tua saya nggak tahu. Kan itu ada jebakan untuk babi lah, apalah. Jadi kata orang sana sumbia. Itu ya. Aku lewat, cuk, itu pas di kena baju saya belakang ini. Aku lewat baju saya ini. Per detik aja bisa, kalau kena di pinggang saya, dari dulu saya sudah mati. Banyak saudaraku hal-hal mati. Habis itu kaki saya dilewati ular juga. Pernah. Dalam menuju kebaktian yang saya bersaksi, sudah melalui air yang besar juga, saudaraku. Kalau penyakit-penyakit juga, ya banyak kan, tapi hanya Tuhan yang masih menjadikan kita. Itu sebabnya banyak kemalangan bagi orang benar, tapi Tuhan selalu meliputkan, saudaraku. Ini yang terjadi bagi kita ini. Jadi saudaraku, harus benar-benar sadar. Ini sadar itu, kalau Zakheus itu kesadarannya itu bagus, saudaraku, tinggi. Orang sadar nggak memperbaiki kelakuannya, itu namanya lupa api binasa. Jadi yang benar-benar diakui oleh Yesus, ayat 10, sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Ayat 9 kata Yesus kepadanya, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Itu start, awal. Jadi menyadari keadaannya. Kalau ada orang yang kutipu, ku kembalikan 4 kali lipat. Itu ayat 8 yang terakhir. Dan ayat 8 yang awal, Tuhan setengah dari harta milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Mungkin dia sadar bahwa dia pelit, nggak bisa memberi. Tapi saudaraku, yakin, kalau kita berani memberi, itu jalan Tuhan lebih lagi mengembalikan kepada kita. Allah itu bukan Allah pembohong.
Lukas 6 ayat 38. Berilah, maka akan diberikan kepadamu. Ya. Ada yang baca lanjut. Lukas 6 ayat 38. Ya. Berilah dan kamu akan diberi suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Iya. Jadi saya yakin saudaraku firman Tuhan ini. Sakeus ini tidak rugi. Siapapun yang melakukan firman Tuhan tidak rugi. Pasti semakin diberkati oleh Tuhan. Itu sebabnya kita sudah mulai banyak mendengar firman Tuhan. Ajakan-ajakan memiliki tabiat Yesus. Memperhatikan Tuhan dan sesama manusia. Ini saudaraku, mengutamakan Tuhan dan memperhatikan sesama manusia. Jadi kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, dan yang sama seperti itu kasihilah sesamamu manusia. Ini saudaraku. Jadi start yang baik bagi Sakeus itu ini. Jadi yang di belakang itu selesai. Itu namanya lupa. Kalau dosa yang di belakang kita belum kita selesaikan, dah bisa lupa. Terus dia menjadi bersuara dalam hati kita. Tapi kalau kita selesaikan, indah sekali saudaraku. Semuanya indah. Tidur senang, mimpi pun indah. Tidak dikejar-kejar hantu. Ini enak saja. Ya, mimpi pun bisa kita memuji Tuhan. Bisa kita bersama-sama dengan Tuhan. Enggak mimpi di neraka. Seram. Seram mimpiku. Apa mimpimu? Aku di neraka. Walaupun dia belum tahu neraka itu kayak apa. Karena kan belum ada orang ke neraka. Sekarang ini manusia ini kan belum tahu di mana neraka. Belum tahu. Tapi banyak di YouTube, aku baru dari neraka. Enak aja. Orang neraka belum tahu di mana. Sekarang ini kalau orang hukuman itu ada di mana? Di alam maut. Ini saudaraku. Orang benar itu di mana? Pangkuan Abraham atau di Firdaus. Ini saudara-saudaraku. Jadi kita harus mengerti. Nah, jadi sangat indah kalau kita start yang baik. Ini saudara-saudaraku. Nanti semua kita akan semakin melihat indah. Sampai nanti urat-uratnya tubuh kita itu dibarui oleh Tuhan. Sehingga orang benar itu sampai muka-mukanya itu semakin berseri-seri, saudaraku. Ya, umur mulai bertambah, tapi muka semakin bercahaya. Ada urapan Tuhan. Ini saudara-saudara. Ya, jadi tapi ini harus ada orang udah tahu katanya firman Tuhan, udah lama jadi orang Kristen, tapi sedikit pun berjuang untuk dosa dan keinginan daging gak ada. Malah kadang-kadang lebih jahat dari orang yang bukan di dalam Tuhan. Tapi orang Kristen sulit, saudaraku. Jadi sekarang ini kalau banyak aspal itu maksud saya bukan yang buat jalan, kelihatannya asli tapi palsu. Ini saudara-saudaraku, ya, banyak orang Kristen kelihatannya asli tapi sebenarnya palsu. Kenapa? Startnya pertobatan pun belum ada. Saudara-saudaraku, itu sebabnya
saya lihat ini startnya Zakheus ini luar biasa, saudaraku. Kalau hartanya itu langsung separuh diberikan, ya dia tinggal separuh. Dari yang masih tinggal itu, dari separuh itu, ya, kalau dia teringat ada lagi yang ditipu, dikembalikan 4 kali lipat. Syukur dia tidak banyak nipu, biar separuh itu tetap buat dia. Tapi kalau dia ada tipu-tipu, masih hilang lagi, saudara-saudaraku. Inilah startnya. Jadi mulai ada start, baru bisa berlari dengan baik. Kalau masih terikat yang lama, itu bagaikan tali. Sebabnya bangsa Israel untuk menjadi umat Tuhan dan untuk menjadi yang diberkati oleh Tuhan, yang pertama-tama harus bebas dari Raja Firaun. Haleluya, saudaraku. Biar kita diberkati Tuhan dan cara kekristenan kita hidup benar. Yakinlah Tuhan pasti tolong kita. Terjadi firman ini pasti boleh juga bagi kehidupan kita, sehingga nanti firman kemurahan itu hanya tinggal pujian. Nah, tapi kalau kidung duka itu sudah selesai. Itu hanya persiapan untuk masuk Yerusalem baru. Karena di dalam persekutuan dengan Tuhan pada masa yang terakhir, kalau kita sudah mengalami pengudusan, maka tidak ada lagi air mata, tidak ada lagi kidung duka. Wahyu pasal 7 ayat 17, sebab anak domba yang di tengah-tengah tata itu akan menggembalakan mereka dan akan menuntun mereka ke mata air kehidupan, dan Allah akan menghapus segala air mata dari mata mereka. Wah, ini saudaraku. Jadi anak domba itu menggembalakan kita dan menuntun kita ke mata air kehidupan, dan Allah akan menghapus segala air mata dari mata mereka. Jadi sudah langsung Bapa kita di surga itu. Yang sekarang masih di surga, belum turun. Nanti baru turun. Ini saudara-saudara. Ya, sangat indah saudara-saudara yang kasih. Jadi ini adalah bagi mereka yang sudah mengalami penyucian. Dan saya baca saja ayat 13. Dan seorang dari antara tua-tua itu berkata kepadaku, siapakah mereka yang memakai jubah putih itu dan dari manakah mereka datang? Maka kataku kepadanya, Tuanku, Tuhan mengetahuinya. Lalu ia berkata kepadaku, mereka ini adalah orang-orang yang keluar dari kesusahan yang besar, dan mereka telah mencuci jubah mereka dan membuatnya putih di dalam darah anak domba. Jadi keluar dari kesusahan besar dan penyucian, ya disebut jubah, penyucian jubah. Dan kalau kita baca juga di dalam Wahyu pasal 19 ayat 7, jubah itu adalah tindakan, perbuatan orang-orang benar. Jadi kalau di sini jubah putih itu adalah yang mengalami penyucian darah anak domba. Dan itu seperti kesadaran dari Zakheus untuk apa yang di belakang itu diselesaikan, dan untuk ke depan itu dia bisa berlari.
Tidak ada lagi ikatan. Semoga kita semua tidak ada lagi ikatan, saudaraku. Tuhan masih beri kesempatan bagi kita. Semua kita tidak ada yang tadinya benar semua, enggak ada. Semua sudah berbuat dosa. Itu Roma 3 ayat yang ke-10. Juga ayat 23 juga. Ya, tidak ada yang benar. Tapi kita mau dibenarkan oleh Yesus. Dan kita mau keluar. Ya, dan kita mencuci jubah dan membuatnya putih di dalam darah anak domba. Disinilah kita, saudaraku, masih bisa menerima firman. Kidung duka. Sakit memang firman ini, karena kita selalu dibawa melalui jalan yang kecil. Tidak ada yang dibangkit-bangkit. Tidak ada, saudaraku. Tidak ada yang itu cara orang Farisi itu. Kalau cara orang Farisi, manusia ini dibuat bangga-bangga, dibuat apa, begitulah saudara-saudaraku. Tapi kalau Yesus, seandainya pun kita sudah melakukan segala sesuatu, kita harus berkata, kami ini adalah hamba yang tidak berguna. Kami hanya bisa melakukan apa yang dapat kami lakukan. Dan nanti mahkota itu keberhasilan dari semua prestasi apapun itu harus tidak dipertahankan, sehingga disebut bukan dibuka dan ditaruh. Kalau kita punya helm saja ya kita buka dan ditaruh. Ada di sini yang pakai helm langsung dibuka, dilempar, enggak. Tapi nanti di Yerusalem baru terjadi begitu. Kata firman Tuhan. Ya, kita baca ya yang saya baca dulu. 10 Wahyu 4. Maka tersungkurlah ke-24 tua-tua itu di hadapan Dia yang duduk di atas tahta itu, dan mereka menyembah Dia yang hidup sampai selama-lamanya, dan mereka melemparkan mahkotanya di hadapan tahta itu sambil berkata, ya, ini saudaraku, nanti jangan ada pas buka helm atau lihat helm ada di rumah masing-masing dilempar. Jangan, saudaraku. Tapi ini artinya kita sebaik apapun tidak ada yang dibanggakan. Karena kalau bukan Tuhan yang menolong kita, semua kita adalah kehidupan-kehidupan yang tidak berguna. Tapi yakinlah, walaupun kita sudah dari tanah liat, sudah jatuh dalam dosa, tapi kalau kita sadar dan mau memperbaiki diri, berharga di mata Tuhan. Hidup kita berharga di mata Tuhan. Sampai mati pun berharga di mata Tuhan. Ini luar biasa, saudaraku, kasih Tuhan bagi kita manusia. Itu sebabnya biar kita ada garis start yang sangat baik, seperti Sakyus, seperti anak yang hilang. Anak yang hilang itu tadi baru satu kita lihat, menyadari keadaannya, belum kita lihat bangkit. Dan yang ketiga juga dia tetap sama seperti melemparkan mahkota, karena dia berkata begini, aku tidak layak lagi sebagai anak, tapi biarlah hamba saya sebagai hambamu. Haleluya, saudaraku. Dia tidak mempertahankan lagi, sama seperti Yesus. Kealahannya tidak dianggap lagi. Kiranya kita semakin mengarah ke situ semuanya, dan sampai dimampukan oleh kuasa Tuhan. Dan dalam kedewasaan rohani kita harus sampai begitu, saudaraku. Sehingga semua apa yang ada dalam firman itu, biar Tuhan tolong terjadi pada kita semuanya. Tuhan yang tolong kita.